harus bersikap keras dan tegas terhadap kekufuran, baik orangnya ataupun nilai-nilai dan ajarannya. Itu prinsip, tidak ada tawar itu. Selagi itu kufur, bertentangan dengan aturan dan syariat Allah, itu tidak boleh dipakai. Makanya aturan itu mulai dari terkecil sampai kepada yang besar tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah. Karena di dalam Islam itu prinsip hukum yang tertinggi itu, kitab perundang-undangan yang tertinggi dan terhebat itu adalah Al-Quran, aturan Allah. Setiap keputusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul. Nah, kalau bertentangan itu kufur, tidak boleh diikuti. Karena prinsipnya adalah la ta'atil makhluk, tidak boleh taat kepada makhluk fi maksiatil khaliq, kalau untuk bermaksiat kepada khaliq Allah. Video ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Jamaah subuh dan tidak luput juga anak-anak kita yang hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah dalam menjalankan ketaatan. Karena ibadah yang akan kita lakukan semuanya tentu kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita diizinkan Allah ketemu dalam kajian subuh kita. Walaupun mendadak malam tadi Pak Dr. Budi menelpon, mohon izin Bapak Ibu, karena baru pertama kali kita ke sini. Syukran katsiran. Dan ada guru-guru kami di sini, dan mengaji di muka guru kok memang barik banyak. Ya, tapi gimana pula lah, amanah. Dan disitulah kok salah bahasa ko tukah bahasa. Izin Bu ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan Allah izinkan kita ketemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, barokah dari Allah. Bahasanya bulan suci. Kalau bulan suci itu mari kita awali juga dengan kebaikan, jangan dengan kekotoran. Dulu kan sering diawali dengan ada organ tunggal, ada balimau, ada hal-hal yang sifatnya tidak dibenarkan syariat. Mari kita jaga ibadah kita agar lebih makbul di sisi Allah. Hadirin kaum muslimin, bagaimana kita berprinsip sebagai umat Islam, sebagai pengikut Rasul, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu setia dengan syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Jangan sampai kita abaikan dan kita sia-siakan. Setidaknya ada beberapa hal kita sebagai umat yang punya sikap dan prinsip di dalam kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Di dalam Al-Quran surah Al-Fat, Allah menjelaskan,
Surah yang ke-48 ayat 29. Ini mungkin sering dibaca oleh imam kita di sini. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar. Jadi yang pertama, orang yang pengikut setia Nabi Muhammad itu adalah, ini prinsipnya, harus bersikap keras dan tegas terhadap kekufuran, baik orangnya ataupun nilai-nilai dan ajarannya. Itu prinsip, tidak ada tawar itu. Selagi itu kufur, bertentangan dengan aturan dan syariat Allah, itu tidak boleh dipakai. Makanya aturan itu mulai dari terkecil sampai kepada yang besar tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah. Karena di dalam Islam itu prinsip hukum yang tertinggi itu, kitab perundang-undangan yang tertinggi dan terhebat itu adalah Al-Quran, aturan Allah. Setiap keputusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul. Nah, kalau bertentangan itu kufur, tidak boleh diikuti. Karena prinsipnya adalah la ta'atil makhluk, tidak boleh taat kepada makhluk fi maksiatil khaliq, kalau untuk bermaksiat kepada Khaliq Allah. Tidak boleh itu, walaupun apa saja bentuknya. Baik di masjid, di RT, di RW, di lurah, kecamatan, ataupun tingkat tinggi, kalau aturan itu bertentangan dengan aturan Allah, itu prinsip lagi umat Islam, tidak boleh dipakai. Maka pakailah prinsip musyawarah. Jadi Islam itu sudah mengatur sebenarnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi tegas terhadap aturan-aturan, tidak boleh bertentangan. Yang kedua, yaitunya ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama manusia, termasuk makhluk yang lainnya. Kadang baik, elok hubungan awak dengan Allah, rajin ibadah, banyak tilawah, bagus ibadah-ibadah saum sunnahnya. Kalau seandainya hubungan sesama manusia tidak baik, itu juga tidak benar. Maka ada namanya manusia itu bahwa tidak bisa hidup sendirian, apalagi kalau kita tinggal di kompleks. Ini kompleks ya Bu ya? Ya. Rata-rata awak merantau dari daerah. Saki awak, saya yang tahu dulu, tetangga. Atau tengah malam, jam 3 malam, istri kita mau melahirkan, kita tidak ada kendaraan. Siapa yang kita kasih tahu dulu? Itu tetangga. Kalau itu tetangga anda elok, tidak baik, kan susah juga. Atau meninggal, wah, saya yang tahu dulu, itu tetangga. Orang kampung, tidak dikasih tahu dulu, baru dia tahu. Kadang lah setengah hari lo dia nelpon kan, laun siang lo tunjuk di mana kan nyampe, itu telepon tu andaknya nyongke dah. Nanya sampai ke sawah, ke ladang. Ini tetangga. Maka ditimpa kemudaratan kecelakaan manusia di mana saja dia berada, kalau dia putus hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Ternyata hubungan sesama manusia sangat perlu. Contoh Nabi mengatakan, Bu, lihat aja lah Bu, ibu-ibu kalau masakannya wangi, baunya, aromanya tercium tetangga, maka banyakin kuahnya, bagian ke tetangga. Tapi jangan kuah, sudah bagian lah. Itu jujur benar itu. Itu dalam rangka apa itu?
menjaga hubungan tetangga gitu. Kalau masak wangi, enak rasanya, banyakin kuahnya bagikan ke tetangga. Begitu isyarat Rasul menghormati tetangga. Maka ruhama bainahum itu sangat perlu sekali kita jaga. Jangan sampai kita putus. Al-muslimun man saliman, muslim yang baik itu adalah selamat orang muslim lainnya min lisani wa yahdihi, dari lisannya dan tangannya. Nya yang membuat rusak pangkawala pacahnya awaknya duo, lisan dan tangan, lidah dan tangan, tangan dan lidah. Kadang menyapu kan, adi sudui rumah tetangga tu. Contoh di Sikon tak ada, di tempat lain ada tu. Itu namanya SMS. Susah mencari orang sanang, sanang mencari orang susah. Jangan, tak boleh. Itu dijaga itu. Bahkan bangunan saja itu ada etikanya. Makanya ada hak-hak tetangga itu. Penting sekali kita jaga. Jangan sampai sakit hati tetangga awak, jangan sampai ibu hatinya. Hadirin kaum muslimin, ternyata Islam itu rahmatan lil alamin, sangat luar biasa menjaga itu semua. Hadirin kaum muslimin, ngaji subuh tak boleh lama dah ya. Jam 6. Yang kedua, yang ketiga yaitunya tarahum rukan sujadah. Sebagai prinsip umat Islam itu pengikut Rasul Nabi Muhammad, kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud. Hadirin, rukuk dan sujud. Rukuk sujud itu salat. Kita ngaku sebagai umat Islam, umat Nabi, salat enggak, kan susah. Itu namanya meminta sisiak kalimbe. Kalau di kampung kamu limbe kau dapat sisi ada. Siku bagulah. Sama ibu ya. Tidak mungkin itu. Salat. Kaji buya ku ustaz ku salat ka salat sudah ada untuk yang lain sudah. Sadang lain salat selalu diingatkan, lain dak ju. Kenapa 5 waktu selalu azan? Selalu iqamah di masjid, di musola, itu maingian selalu. Nanti zuhur diingatkan lagi. Mulai kalau berkuasa diingatkan balik. Maghrib diingatkan pula. 5 waktu sehari semalam. Lai diingatkan, lai indah you. Boleh kalau indah. Agama itu mengingatkan. Itu tugas kita, pengurus masjid, para buya, ulama, guru-guru agama, kita orang tua mengajak, mengajak manusia. Tugas awak mengajak. Mau ndak mau diajak itu ndak tugas kita lagi, kita serahkan. Para nabi dan rasul kan seperti itu. Nak naiklah ke kapahayah kok, jadi kuinya orang kapih tu. Ndak ambo kamu manjik karena ia ke puncak bukit itu mati dalam kekufuran. Siapa itu? Anak Nabi. Tugas ayah ngajak, ajak. Awak kadang sayang jo anak awak, sayang jo keluarga awak, tapi hanya ucapan dan hanya di dunia saja, ndak diselamatkan. Ya kalau di sini berapa kakak semuanya ini? Itu Pak RT, Pak RW yang tahu tuh. Nah, kalau payawana kupon korban ke Batang Bara. Ledo saratui, Bu. Lebih ya, saratui warado. Saratui? Ada 200. Masya Allah, 700. Ndak usah 700, 500 itu datang ke masjid kau di itu. Cie kakak seorang saja di malah tui masjid kau tu mah. Awak sayangkan awak, selamatkan dia. Kan tak berapa orang yang terbawa ke masjid. Ikau mungkin perintah Pemkolo mungkin tu mah. Tu catat.
Perlu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi makanya tugas kita selalu mengingatkan selalu. Kalau sayang awak jo anak jo keluarga, ajak dia selalu ibadah, perintahkan. Kalau dia masih kecil, muru auladakum bis shalah, perintahkan, suruh anak-anakmu mendirikan salat. Harus itu. Kalau enggak, maka jangan diharap. Jadi kalau ada anak-anak bagalui, maribui, bakucikaknya, balari-lari di rumah saji, jangan diusia lo. Karena ada di tempat lain bausia bagai, hei, ribui karibui saya pulang. Anak-anak tu takutnya dia, wah orang gaya orang tua mah, ayo pulangnya. Besok wirid remaja panggil lo. Anak datanglah wirid remaja, hari lah jam 10 jam baraka wirid kau ustaz lah tiba. Hanya tingkai saya dari jauh, mati salah kami bausia saja. Tidak mau dia datang ke masjid. Di mana sejarahnya Rasul mengusir anak dari rumah ibadah? Tidak ada. Bahkan Rasul sedang sujud itu ibadah itu. Naik ke pundak beliau cucu beliau Hasan wal Husain. Lai dibantiang dan Nabi gitu. Tidak dilamakan sujud oleh Rasul. Itu pendidikan. Jadi kalau ribuinya, nah kita sholat ke masjid, kita tarwehan. Dengar ya kajian ustaz, kajian guru, jangan maribui. Iya ya, iya mahnya. Maribuinya, tegur dia nanti sampai di rumah. Tadi kanlah ya kecian, jangan maribui. Besoknya maribui lah nak. Nyo kadang lain batagan yo. Tadi kala ya kecean, kok kamar ibu pulanglah saja. Untuk pulangnya. Jadi anak harus dibawa ke rumah saji, Bapak Ibu hadirin, harus. Kalau tidak dibawa anak-anak kita ke masjid, tidak diselamainnya ke masjid, kama paling tidak ke tempat narkoba, tempat-tempat maksiat, atau ke tempat agama lain yang akan menyelamatkan. Tempat main-main itu, main apa namanya itu? Main PS. Ini tidak ada PS lagi ya. Main apa namanya itu? PS. Apa lagi itu namanya itu? Game. Dia akan diselamatkan di sana. Maka ke rumah saji. Selamatkan dia. Nah, kalau dia sudah terbiasa, insya Allah dia akan menjadi baik nantinya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, bagaluinya, maribuinya menangis di rumah saji 65 tahun atau 70 tahun yang akan datang, anak menangis tadi itu anak kamar main masjid Nurul Istiqlal koga. Awak 60 lagi, kini umur 60 tambah 60 lagi, lawarah tu. Ndak bentuk orang lah tu dah. Tengkurak saya tinggalnya itu. Dia yang akan melanjutkan. Kalau nyo alergi, nyo takut, nyo lah camai ke rumah saji karena berang ke panjang saya. Kan tak mau dia lagi. Jadi teknis gimana kita pengurus masjid memang tugas berat. Bahas supaya maramain masjid kah. Bukan hanya bangunan fisik mewah dan mega hebat, tetapi kalau isi tidak ada kan susah. Ya, ternyata alhamdulillah di sini kita cukup ramai, jemaah kita, anak-anak kita ada datang. Mari kita tingkatkan lagi. Tarahum rukan sujadah. Itu prinsip. Kalau ngaku sebagai umat Islam harus ruku dan sujud. Kalau tidak itu bohong. Dalam ilmu tauhid namanya itu setidaknya murtad i'tiqad. Lain di mulut, lain di hati. Kalau di Minang namanya ciri-ciri munafik itu angga gelia ngamua. Unjuk nananda babarikan, tunjuk lurui kalengkiang bakai, pape di luar, ancuang di dalam, manuo kawan sairiang, mangguntiang dalam lipatan. Hati-hati itu. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah. Mari kita ajak diri kita, keluarga kita, anak-anak turunan kita, jamaah kita untuk selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan menuju bulan yang baik dan penuh barokah ini Allah memberikan kebaikan-kebaikan, maghfirah-maghfirah kepada kita bersama dalam rangka beribadah menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum, dalam penyampaian nambah tadi ko kurang lama manihi reci bawang de kurangan luhirono pici de kurang kuni atau masakan dalam biang mata, maafkan ambo tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin Buya, mohon maaf Buya. Sababah mangkoba itu malu nambo mudo mata mungkin tadorong di lumpatan lupuh di kakinan kapatah. Nado gadiang nantara tak, nado tupai nanta gawah yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa, fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.